Mereka sudah sampai. Mereka di sini, mereka di sini. Mereka telah mengikutimu. Jadi, kapan dia akan bergerak? Aku sedang buru-buru pulang untuk makan. Sebentar lagi, sebentar lagi. Jangan khawatir, dia akan datang. Orang ini baru kan? Sangat jauh dari mobil. Penculik zaman sekarang, tidak seperti dulu lagi. Pabrik terbengkalai. Kau, tahukah kau kenapa kau diculik? Aku tahu. Kau tahu? Itu bukan berarti kami akan melepaskanmu. Kakakku bilang, terima bayaran, selesaikan pekerjaannya. Kalaupun kau mau, Jiang Ziwei takkan melepaskanku. Gak nyangka kan? Rasain tuh kena batunya. Kau cuma tiruanku. Berani-beraninya kau sombong. Kejutan, akulah yang nyulikmu. Aku sudah menduganya, tapi tokoh utama wanita tak bisa mencuri. Adegan tokoh antagonis. Ini semua gara-gara bubuk pencaharmu. Sekarang di antara kedua pemeran utama, lupakan soal perkembangan hubungan. Mereka canggung hanya dengan saling bertatapan. Kau tak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Aku sudah memperingatkannya. Dia tidak mau mendengarkan. Tokoh utama wanita itu. Tidak. Jiang Ziwei. Masalah bubuk pencahar itu. Diam. Bungkam mulutnya. Cepat ikat aku juga. Sudah hafal naskahmu? Sudah, bos. Ziwei. 11. Ziwei. Siang Wan, ngapain kau di sini? Jingxing, tolong, aku takut banget. Tuan Lu. Cinta pertama atau istrimu? Pilih yang mana? Dia. Siang Wan, apa kau pelakunya? Apa yang kau rencanakan sekarang? Menyutradarai dan berakting sendiri ya? Kenapa kau menculiknya? Jingxing, tolong. Aku baru saja akan mencarimu. Aku dikejar di jalan. Seseorang memukulku dari belakang. Aku terbangun di sini. Siang Wan pasti mau membunuhku. Jingxing, tolong aku takut sekali. Aku sedang berjalan di jalan. Aku dipukul hingga pingsan. Jangan takut. Ziwei, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku pilih. Aku pilih dia. Ziwei, pilih dia. Bakar semuanya. Pemeran utama idiot ini. Cepat selesaikan alurnya. Biarkan aku pulang. Siang Wan. Siang Wan. Nuci, ngapain kau di sini, Siang Wan? Kalau kau tidak turun, tanganku dan kakiku bakal lumpuh. Kucing, pendai kondisi fisik Nuci. Lengan terkilir. Lutut memar. Lututnya sudah terluka dan belum sepenuhnya sembuh. Aku khawatir ini akan memperparah kondisinya. Juga dalam darahnya ada jejak racun yang tersisa. Sekarang, kau benar-benar tak bisa berdiri. Apa tidak apa? Apa mereka tahu? Tidak apa-apa. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Luci, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan konyol. Suami menyelamatkan istrinya. Itu wajar. Kita harus segera ke rumah sakit. Siang Wan, maafkan aku. Aku tidak tahu dia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan terluka. Saya sebenarnya mau mengabaikan kamu.
Tapi kau seharusnya tidak, kau sungguh seharusnya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Xiang Wan, kau, apa yang kau lakukan? Xiang Wan, kau gila. Berhenti. Jangan mendekat, Lu Jingxing. Kalau kau berani mendekat, bukan tangannya yang akan lumpuh kali ini, tapi lehernya. Jiang Ziwei, kamu menculik saya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu karena mendorongku. Aku tidak menyalahkanmu. Jingxing, kau pelakunya, kau. Jingxing, jangan percaya dia. Terserah. Percaya atau tidak. Tapi kau macam-macam denganku. Luka-luka Luci. Akan kubuat kau membayar 10 kali lipat. Xiang Wan, apa kau masih punya sedikit rasa kemanusiaan? Apa kau masih tampak seperti manusia? Entah aku punya rasa kemanusiaan atau tidak, bukan urusanmu. Sedangkan untuk kekasihmu yang berharga itu, selama bertahun-tahun dia di luar negeri. Bagaimana dia bisa bertahan? Kau ingin tahu? Bukan aku. Cuma berdasarkan insiden kecil ini, dengan koneksimu Tuan Lu, seharusnya mudah untuk diselidiki. Namun, kusarankan kau membawanya tes darah dulu. Jingxing, jangan percaya padanya. Jingxing, bukan aku. The film was translated Kau and sedang melihat narrated apa? by M Media. Mimpiku. Halo. Oke. Aku mengerti. Ada apa? Ayah tahu segalanya. Dia ingin kita kembali. Ayah, Paman. Itu Lu Xiao. Dialah dalang sebenarnya di balik kecelakaan mobil Luci. Sudah kuduga di dunia sekecil ini, orang yang bisa membunuh Luci, mana mungkin cuma kepala pelayan. Jadi, kepala pelayan itu didukung oleh ayah Luci, Lu Xiao. Tapi aku masih sulit percaya. Bukankah dia yang membawa Luci yang tak berdaya pulang? Kenapa dia ingin membunuh Luci? Aku pun sulit menerimanya. Setelah Luci mengetahui kebenarannya, apa yang akan dia lakukan? Kau Xiang Wan, bukankah kau bersama cucuku, Lu Jingxing? Kenapa sekarang kau terlibat dengan anakku, Luci? Aku ingin bertanya padamu, Xiang Wan, apa kau sungguh berpikir kau bisa mempermainkan semua pria di keluarga Luku sesukamu? Ayah sebenarnya, Xiang Wan diam. Aku mungkin sudah tua, tapi aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Kubilang padamu, wanita pelin-pelan, murahan sepertimu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Ayah, entah dari mana ayah mendengar gosip ini, tapi Xiang Wan tidak seperti itu. Dan aku dan Xiang Wan sudah mendapatkan akta nikah. Kami sudah menikah secara sah. Keterlaluan. Kau pikir sekarang kaulah yang memegang kendali keluarga Lu? Kau pikir karena orang tuaku sekarat, kau bisa berbuat sesukamu, seenak jidatmu? Kau Luci. Dulu, saat kuterima kau, aku tak melihat nyalimu sebesar ini. Pergi. Kalian semua pergi. Pergi dari sini. Ayah, ayo pergi. Ayah, kami permisi dulu. Lihat, Jiang Ziwei benar. Kaki Luci baik-baik saja. Sungguh penipuan. Kita hampir tertipu. Suruh orang membunuhnya sekarang. Dan wanita itu juga. Dia beruntung selamat dari kecelakaan mobil itu.
Aku tak percaya, dia tak bisa dibunuh. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tapi, kau ingat apa yang kukatakan? Dalang di balik kecelakaan mobilmu, apa pelayan lu punya kuasa sebesar itu untuk menjebakmu seperti ini? Xiang Wan, jangan bicara lagi. Luci, kau sudah curiga sejak awal kan? Aku sudah curiga sejak awal. Tapi aku lebih memilih percaya. Kalau aku salah, aku tahu itu ayahmu. Sulit menerima kenyataan kalau dia ingin membunuhmu. Tapi karena dia sudah bergerak, kau tak bisa begitu saja menyerah. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi selain dia, kau punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Bos, mobil kita diblokir. Kita diblokir dari belakang juga. Ini gawat. Kau pergi duluan dan temukan Lisi. Katakan padanya Phoenix Nirvana. Kau pergi dengan sopir dan cari kesempatan untuk kabur. Mereka mengincarku. Mereka takkan mengganggumu. Jangan lupa, kemampuanku bertarung tak kalah darimu. Hal kecil ini takkan menghentikanku. Oke. Pergi, hidup atau mati. Cari jalan untuk kabur. Biarkan mereka menjauh. Kau punya banyak markas rahasia. Setelah kecelakaan mobil itu, aku tahu seseorang ingin aku mati. Aku tak tahu siapa. Tapi aku sudah bersiap. Ayo, buka bajumu. Akan kuoleskan obatnya. Mana kotak P3 kamu? Di lemari TV. Ya. Ya apa? Fisik suamimu. Fantastis. Tapi kau yakin kau ingin membicarakan ini sekarang? Mungkin kau harus membantuku mengatasi rasa sakit ini dulu. Aku sudah jadi gelandangan sejak kecil. Tak punya rumah. Tak punya makanan. Mereka semua menyebutku anjing liar. Karena aku selalu berebut sisa makanan dengan anjing. Sampai aku bertemu Pak Tualu. Dia memberiku rumah. Jangan khawatir, kau masih punya aku. Kecuali aku mati, aku akan selalu bersamamu. Bahkan kematian pun tak bisa memisahkan kita. Kehidupan ini kehidupan selanjutnya. Kau hanya bisa bersamaku. Aku akan selalu mengingat tahi lalat ini. Apapun wujudmu, aku akan mengenalimu sekilas. Tapi aku seorang tasker. Di ribuan dunia kita hanya bisa bertemu sekali ini.
Luci, terkejut. Aku juga tak menyangkanya. Kau sudah siap sejak awal. Tak kusangka. Tak kusangka. Kau begitu terburu-buru untuk membunuhku. Bolehkah aku bertanya mengapa? Luci, kau hanyalah anjing liar yang kupungut dari jalanan. Aku memberimu makan, memberimu pakaian, menggajimu guru les terbaik, dan memberimu nama. Aku menjadikanmu pedang keluarga lu, bukan orang yang memegangnya. Begitukah? Jadi sejak awal, tak pernah ada ikatan ayah anak. Ini hanyalah sebuah pedang. Itu bukan apa-apa selain dari keluarga mulu. Aku tak mengerti. Didikan yang sama. Anak-anakku sendiri tak sebaik seekor anjing. Setiap kali aku melihatmu, aku membencimu. Bahkan lebih, aku membesarkanmu. Jadi aku lebih tahu. Anjing liar sepertimu, aku harus menyingkirkanmu sekaligus. Kalau tidak, kau akan membunuhku. Kau sungguh memandangku tinggi. Akan kuberikan kau kesempatan lagi. Ada 2 gelas anggur di atas meja sekarang. 1 beracun, 1 tidak. Kau dan kekasih kecilmu, masing-masing pilih 1. Jika kau selamat, aku akan melupakan masa lalu. Ini antara kau dan aku. Ini tak ada hubungannya dengan Xiang Wan. Biarkan dia pergi dan biarkan aku yang minum. Ini tak bisa. Aku sudah berjanji pada seorang gadis kecil. Aku akan membunuhnya. Lagi pula, kau tak berpikir. Setelah mempermainkan cucuku Lu Jingxing, ini bisa dianggap seolah tak terjadi apa-apa kan? Kucing, pindai 2 gelas anggur ini. Mana yang beracun? Kakek tua ini membohongimu. Keduanya beracun. Aku tahu. Dia tak akan mengampuni siapapun. Apakah ada penawarnya? Bagi orang-orang di dunia ini, tak ada penawar. Tapi untukmu, selama kau kembali ke ruang sistem, itu bisa diselesaikan. Aku mengerti. Xiang Wan, penawarnya. Di mana penawarnya? Lu Xiao, jangan paksa aku membunuhmu. Lu Qi, racun ini disiapkan untukmu. Tak ada penawar sama sekali. Aku tak menyangka itu diminum oleh kekasih kecilmu. Dia memang mencintaimu. Sayangnya racun ini sejak diciptakan tak memiliki penawar. Lu Qi, pada akhirnya kau tetaplah anjing liar. Tak punya orang tua, tak dicintai. Kau hanya bisa menonton dia mati. Lu Xiao, aku takkan membunuhmu. Tapi rasa sakit yang diderita Xiang Wan akan kubuat kau membayar 1000 kali lipat. Lu Qi, Xiang Wan, aku akan membawamu pulang. Baiklah, ayo pulang. Xiang Wan, kau sudah bangun. Lu Qi, apakah aku sangat jelek sekarang? Tidak. Kau secantik saat pertama kali aku bertemu denganmu. Gombal, bukankah aku mempelajarinya darimu? Kata orang kita akan menjadi seperti orang yang sering kita temui. Aku sekarat.
Jangan katakan itu. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Tak ada gunanya. Luci, ayo jalan-jalan keluar. Atap, pemandangannya indah di sini. Luci, aku sangat bahagia telah bertemu denganmu di kehidupan ini. Kita telah berjanji. Kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, kita akan tetap bersama. Baiklah, ini janji. Janji kelingking. Siapapun yang melanggar janjinya adalah anak anjing, anak anjing. Luci, jangan. Jangan takut. Aku tidak takut. Selama kau di sini, aku tidak takut apapun. Luci, berjanjilah padaku. Kau harus hidup. Kau harus terus hidup, oke? Kenapa? Kenapa? Mengapa semua ini terjadi? Luci, aku hampir lupa. Aku belum bilang iya. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ya. Nona Xiangwan, apakah Anda setuju untuk menjadikan Tuan Luci sebagai suami Anda? Untuk mencintainya seumur hidupmu. Dan tetap di sisinya. Dalam suka dan duka. Dalam sakit. Dan sehat. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Keluarga Siang. Tuan. Kucing, cepat, hentikan waktu. Apa ini? Kucing, saya, apakah aku bertransmigrasi menjadi seorang cabul? Bisa dibilang begitu, kau telah bertransmigrasi menjadi karakter pendukung wanita jahat di dunia ini. Si, manipulator, karakter pendukung wanita jahat, tunangan pemeran utama pria. Tunggu sebentar, jangan bilang kalau pemeran utama pria mengandalkan kekayaan tunangannya, Bingo, untuk menjadi sukses. Setelah karakter pendukung wanita jahat kehilangan segalanya, pemeran utama pria berhasil mewarisi bisnis keluarganya. Masih dengan masa kecilku, kekasih pemeran utama wanita. Misi ini adalah untuk memenuhi keinginan penjahat yang jahat. Lindungi keluarga Siang, hindari kehancuran keluarga, dan jangan mati tragis. Tapi dia sendiri psikopat. Betapa tragisnya. Pembunuhnya tepat di depanku. Apakah dia yang membunuhku? Kalau begitu aku akan minta maaf dan memohon. Biarkan dia pergi. Dan dia tidak akan membunuhku kan? Peringatan-peringatan. Tuan rumah tidak dapat melakukan tindakan. Tidak konsisten dengan karakter asli. Kenapa tiba-tiba jadi ketat sekali? Ini adalah sistem utama yang ditunjuk. Dunia misi. Peraturan terkait. Kau juga harus mengikuti persyaratan sistem utama. Baiklah. Kita semua hanyalah pekerja keras.
Lalu, berapa lama sampai kematianku? Menurut plot asli, itu dalam sebulan. Setelah pengujian, nilai penghitaman Lu Xingqi adalah 99%. Jika mencapai 100% lebih awal, tanggal kematian juga dapat dimajukan. Awal yang buruk sekali. Tuan rumah perhatikan, jeda waktu dihentikan. Jaga sikapmu. Tidak bisakah kau lihat Nona sedang menunggumu? Selir pria, Nona cambuk Anda telah dikirimkan. Lu Xingqi sekarang, anjingmu. Kau bisa menghukumnya, sesukamu. Kau dipecat. Jangan datang besok. Tapi Nona, apa katamu? Ucapkan sepatah kata lagi. Dan kau bisa melupakan pesangon 3 bulanmu. Sekarang keluar, pergi. Baik Nona. Pantas jadi cendekiawan yang dingin dan angkuh. Perawakannya juga lumayan. Kau tahu, meskipun tuan rumah aslinya beracun dan bodoh, dia punya selera yang bagus. Lu Xingqi, lihat ke atas. Bahkan jika kau anjingku, kau masih lebih mulia daripada yang lain. Tunjukkan harga dirimu. Jangan buat aku malu. Apakah aku cukup kejam barusan? Tapi bolehkah aku bertanya? Dalam plot aslinya, apa yang menyebabkan 1% penggelapan terakhir yang membuatnya akhirnya membunuh tuan rumah asli? Apa itu? Itu karena Ibu Lu Xingqi. Ibu Lu Xingqi saat ini menderita penyakit langka stadium akhir dan berada di sanatorium. Biaya obat hariannya adalah beban yang sangat besar. Jadi pemilik asli menggunakan Ibu Lu Xingqi sebagai jaminan. Tetapi dia tidak pernah benar-benar membayar. Hampir sebulan kemudian, Lu Xingqi akhirnya mengetahui kebenarannya. Sayangnya, pemilik aslinya benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jadi bagaimana keadaan ibunya sekarang? Biaya pengobatannya telah habis sepenuhnya. Ibu Lu Xingqi merahasiakannya. Tetapi dia tidak punya obat tersisa hari ini. Dalam 2 hari, semuanya akan terlambat. Lu Xingqi, ini 1 juta. Ambil. Tapi kontraknya kan 400.000. Tapi apa? Omong kosong. Nona muda ini punya banyak uang. Ambil. Sekarang pergi. Xiang Wan, apa yang kau coba lakukan? Aku sudah menyelamatkan ibunya. Sekarang dia seharusnya nggak membunuhku kan? Mungkin. Meskipun kau mempermalukannya dan memperlakukannya seperti anjing, itu bukan kejahatan besar. Jadi sekarang, apakah nilai blakeningnya sudah turun? Sudah turun menjadi 70%. Baguslah. Lu Xingqi, kamu boleh pergi. Kontraknya batal. Aku nggak membutuhkanmu lagi. Tidak. Kamu sudah memberiku 400.000. Bulan ini adalah tanggung jawabku. Di permukaan seorang pria yang saleh, seorang sarjana yang dingin, tapi diam-diam blackening, ingin membunuhku. Kau harus akui, itu agak hot. Host, apa kau gila? Pria ini begitu mulia, bahkan nggak mau uangnya. Tapi uang sewa sekolahnya, biaya pengobatan ibunya, nggak ada yang bisa dilakukan tanpa uang. Kucing, adakah cara membuatnya menerima uang itu? Lu Xingqi punya standar moral yang tinggi. Aku nggak mau makan makanan dari amal. Lebih baik daripada host dan dia. Dapatkan dengan keringatmu sendiri. Bagus, kucing yang baik. Kamu adalah sayang host yang berharga. Cepat, cari tahu apa yang dia benci lakukan. Dengan begini, kita bisa memberinya uang dan memaksanya pergi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Data menunjukkan, hal yang paling dia benci adalah nomor 1. Novel romansi LKS istri. Cewek-cewek pasaran suka banget sama yang beginian. Cepetan, ambilin 1 buat gue, yang paling mesum yang bisa lo temuin. Lu Xingqi, masuk. Tuan, baca. Kalau Tuan nggak baca malam ini, aku nggak bisa tidur. 100.000 per bacaan. Baca buku kayak gini. Yakin? Apa? Nyonya ini nyuruh ngapain? Ya lakuin aja. Nggak usah banyak bacot. Kemudian, ciuman itu semakin dalam. Di antara bibir dan gigi. Tuan, masih mau dengerin? Udah. Aku mau tidur. Kamu boleh pergi sekarang. Bukannya tadi bilang, nggak bisa tidur? Kalau nggak dengerin, aku bisa tidur. Kamu boleh pergi sekarang, selamat malam.
was translated Malu and banget. narrated by M Media. Ini beneran bakal berhasil. Lu Xingqi sini. Dan makan kuenya. Peringatan. Perilaku host tidak sesuai dengan cita karakter pendukung wanita antagonis. Sekarang duduk. Lo itu anjingnya nyonya ini. Apa kata gue lo turutin? Dia tahu hari ini ulang tahunku. Dia beneran nggak suka kue. Nih, makan. Cukup jahat kan? Kucing, gue tanya nih cukup jahat kan? Tuan, kue ini enak banget. Kenapa Tuan gak coba? Bocah ini lumayan licin juga. Tapi biarin dia di sini. Sama aja bom waktu. Halo, aku dapat. Oh tuh, ada apa? Tuan, ada urusan penting. Boleh izin sehari? Pergi sana. Nyonya ini nggak butuh elo. Kalau sibuk, nggak usah balik lagi. Dipaksa pergi juga nggak bakal minggat. Apa yang terjadi di sini? Kita udah sampai di titik plot. Lu Xingqi lagi dibully preman. Pemeran utama wanita Pi Qianqian maju untuk jadi cahaya di hatinya. Titik plot ini nggak ada hubungannya sama karakter pendukung wanita antagonis. Jadi host nggak usah khawatir. Lu Xingqi, maafin aku. Mereka maksa aku yang mancing kamu ke sini. Ayo kita hajar bareng-bareng. Kavi. Masih pagi. Lu Xingqi kan punya 9 nyawa, nggak bakal mati. Lagian, kalau aku kepagian, gimana caranya pamer kemampuanku? Sini, kalau berani. Cuma di masyarakat yang taat hukum kayak sekarang ini, dia bisa lolos cuma dengan luka-luka begini. Udah ku bilang, hati-hati sama serangan dari belakang. Dia anjing gue. Cuma gue yang boleh bully dia. Ngerti? Xingqi, kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu menghajar mereka semua. Kamu jahat banget. Kalau aku nggak jahat, harusnya nunggu mereka bunuh dia dulu. Mereka salah. Tapi mereka nggak pantas diperlakukan begini. Mau apa kamu? Menurutku, kamu harus minta maaf sama mereka dan bayar biaya pengobatan mereka. Kamu nggak apa-apa, Pi Qianqian. Lagian, lihat mereka. Jangan pergi. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lu Xingqi, pergi sana. Aku ada yang mau diomongin sama cewek buta ini. Terlahir kembali, malah mencuri kesempatan orang lain. Enak kan? Jangan sok di depan gue. Pi Qianqian, kau terlahir kembali. Coba kupikir, di kehidupan sebelumnya kau menikah dengan pria sekampung, Wang Si juru masak. Kau bahkan punya anak bernama Wang Ji. Kemudian kau kena kanker. Tapi mereka berdua tak punya uang untuk mengobatimu dan mengusirmu. Kau tahu? Siapa kau? Siapa aku tak penting. Terlahir kembali adalah kesempatanmu sendiri. Tapi, kukatakan sekali saja, jauhi Lu Xingqi. Kau bohong? Aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Pi Qianqian, omong kosongkah kau tahu di hatimu. Aku tak punya waktu untukmu. Tapi sebaiknya kau jauhi aku.
Ini bukan surga yang memberiku keberuntungan seorang diri, karena kau tahu. Maka aku tak bisa menahanmu di sini. Host, kamu cantik banget. Kucing bodoh. Gue akui itu. Ayo pergi. Saatnya kita bersinar. Lihat wanita ini. Ya Tuhan, Xiang Wan. Xiang Feng. Nona Jiang sudah kembali. Kau mainin dua wanita. Bagaimana dengan penipu itu? Apa yang Nyonya Lu rencanakan untuk digunakan menggalang dana amal malam ini? Jiang Ziwei. Dia berencana bermain biola. Nyonya Lu tidak hanya cantik, persis sepertiku, bahkan suka cello, sama sepertiku. Xiang Wan, apa yang kau lakukan? Mengantarmu pergi. Bajingan. Ini konyol. Ya, belum pernah lihat yang seperti ini. Suona berbunyi. Emas berlimpah. Nuci, bukan naik ke surga, tapi menuju olah pernikahan. Dia sangat menarik. Xiang Wan, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Bahkan jika kau melakukan ini, aku masih akan menceraikanmu. Baiklah, kalau begitu cerai saja. Aku bahkan lebih menginginkannya daripada kau. Lagi pula aku tidak gila. Aku sudah bertahan menjadi janda hidup selama bertahun-tahun, tidak mati, tapi seperti sudah mati. Tidak bisakah aku mengantar suamiku pergi? Apa yang kau bicarakan? Ku bilang kau tidak berguna. Mengerti? Ulangi sekali lagi. Apa? Sekarang aku bahkan tak bisa bicara jujur. Aku tak boleh bicara apa-apa lagi. Aku tidak bicara omong kosong. Lihat saja sekeliling kamu. Pilih siapa saja. Mereka semua lebih baik darimu. Dia. Calon suamiku. Ada apa? Kenapa semua orang memfasen ekspresi seperti itu? Tuan rumah, dia penjahatnya. Pembunuh berdarah dingin. Si penjahat. Cepat. Tarik profilnya. Tolong jangan bunuh aku, kumohon. Nuci, 27 tahun, si legendaris. Penjahat muram. Dia benar-benar membunuh orang. 15 tahun yang lalu. Dia tumbuh tanpa nama dan keluarga. Berebut makanan dengan anjing liar. Kemudian, keluarga Lu menerimanya. Dan dia menjadi Luci. Sayangnya, keluarga Lu juga yang melumpuhkan kakinya dan ingin dia mati. Agak tragis. Lumayan seksi. Tapi dia benar-benar membunuh orang. Sialan. Aku celaka, aku keterlaluan. Apa kau baru saja mengejek? Aku seorang lumpuh? Itu Luci Yama yang masih hidup. Bukankah dia sedang mencari mati? Besok pagi parit akan ada lagi mayat perempuan tanpa nama. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku sangat mengagumimu. Tapi
Xiang Wan, ada apa denganmu? Paman, cepat minta maaf pada paman. Paman, maafkan aku. Ini salahku. Aku belum mendidiknya dengan benar. Kumohon, maafkan dia. Biarkan dia. Paman, ada apa? Jika kau tidak menyelidiki sebelumnya, bukankah aku akan jadi bibimu? Lepaskan. Beraninya kau. Apa katamu? Kurang ajar. Panggil aku bibi. Xiang Wan, kesabaranku padamu sudah habis. Jangan keterlaluan. Ikut aku. Saya. Apa keluarga lu mengajarimu untuk memukul perempuan? Paman, maafkan aku. Saya. Kau tak perlu minta maaf padaku. Maafkan aku, Paman. Ada beberapa hal yang aku tak tahu harus kukatakan atau tidak. Kalau kau tidak yakin, jangan katakan. Nona Xiang Wan ini. Atau harus kukatakan Nyonya Lu. Sejauh yang ku tahu, masih istri sah Jingxing. Meskipun aku tak tahu kapan dia menyadari keberadaanmu dan sekarang menempel padamu seperti ini. Tapi sebagai wanita yang sudah menikah, tindakannya memang merugikan Jingxing. Agak tidak bermoral. Ya, bukankah dia istri Lu Jingxing? Kenapa dia sekarang menempel pada Luci? Kenapa lagi? Wanita seperti ini hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk naik ke atas. Karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri di depan umum, aku akan membantumu. Karena Nona Jiang berkata begitu. Aku ingin bertanya, kau bertanya dengan kapasitas apa? Sebagai teman tentu saja. Oh, teman. Kekasih tak terlupakan Lu Jingxing. Rembulan putihnya. Sungguh sepasang kekasih yang malang. Dipaksa berpisah. Tak heran Lu Jingxing tak sabar untuk menyingkirkanku. Untuk memberi ruang. Untukmu begitu ya? Jangan bicara omong kosong. Aku dan Jingxing tak bersalah. Ini urusan kami. Jangan libatkan orang lain, oke? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bercerai. Kau, calon suami. Karena dia tidak mau menceraikanku, kau mungkin harus menunggu sedikit lebih lama. Xiang Wan, menarik. Baiklah. Urusan kita. Bisakah kita bicarakan saat kita kembali? Aku tidak akan pergi denganmu. Kau tidak akan pergi denganku. Lalu kau akan pergi dengan siapa? Paman, ajak aku. Aku tahu tentang kecacatanmu. Kau mencoba mengancamku. Bagaimana mungkin aku sangat mencintaimu? Ayo pergi. Orang ini... Ada apa? Tuan, aku merasa pernah melihat adegan ini sebelumnya. Xiang Wan, lepaskan. Kau yang lepaskan. Aku tak bisa melepaskan. Jika ku lepaskan, aku akan tak pernah melihatmu lagi. Begitukah? Baiklah, kalian berdua pria dan wanita tak setia. Xiang Wan, apa kau lupa kalau kau sudah tunangan? Kau tunanganku. Sekarang kau memelihara pria di rumah. Apa maksudnya ini? Cuma tunangan. Kita belum menikah. Kau kelewatan. Lepaskan. Aku tak percaya. Tak kusangka kau orang seperti ini. Apa kau selama ini main serem dengannya? Xiang Wan bicara. Apa yang kau ingin ku dengar? Kau cuma pencari harta, numpang tenar keluarga Zhirao untuk sampai ke posisimu. Di hadapan nona muda ini, kau seharusnya merendah dan menjilat. Apa yang kau ributkan di sini? Jangan berani sentuh dia. Kau pikir kau siapa? Kau bukan apa-apa selain anjing Xiang Wan. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kau bilang sendiri, dia anjingku. Apa kau pikir kau bisa menyentuhnya? Bagus. Xiang Wan, apa kau mau memutuskan pertunangan ini? Aku ingin lihat, kan aku. Dengan penampilanmu yang arogan, tirani, bengis, dan buruk rupa. Siapa yang berani menikahi Putri Xiang Qiang? Bagaimana bisa tak ada yang berani menikah denganku? Ayah, ibu, manajer Xiao. Aku tak menyangka kau begitu enggan menikahi Wan-Wanku. Paman,
Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Ibu Lu, lalu apa maksudmu? Apa kau ingin memutuskan pertunangan? Akulah yang ingin memutuskan pertunangan ini. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Putuskan pertunangannya. Daripada menyerahkan keluarga Xiang ke orang lain, aku lebih baik mengelolanya sendiri. Wan, aku tidak ingin memutuskan pertunangan. Aku tahu aku bicara agak terlalu terburu-buru. Tapi ini semua demi kebaikanmu sendiri. Menyembunyikan pria ini di rumahmu seperti ini benar-benar buruk bagi reputasimu. Kau tak perlu khawatir tentang urusanku. Aku tahu kau hanya mengincar kekayaan keluarga Xiang. Tapi kusarankan kau berhenti selagi bisa. Manajer Xiao, kami baru saja kembali, dan kami hanya ingin waktu bersama keluarga. Kurasa, kau harus pulang sekarang. Kau benar-benar anjing kecil setia Wan-Wanku. Ding dong. Wan-Wan. Misi selesai. 42%. Hotelnya. Semua orang bilang aku bergantung pada keluarga Xiang. Ya. Mereka memang mendanaiku. Tapi bukankah kita sudah bekerja keras? Jika bukan karena aku mencurahkan hati dan jiwaku ke perusahaan, keluarga Xiang pasti sudah bangkrut sejak dulu. Xiang Yang bro, hanya saja mereka juga terlalu tidak tahu berterima kasih. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Keluarga Xiang dan pertunanganku itu juga bubar. CL Xiang takkan mempercayaiku di perusahaan lagi. Kakak Xiang Yang, jangan berkecil hati. Xiang Wan begitu kejam, mendominasi, dan promiskuous. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lagi pula, bukankah kau masih di perusahaan? Apa maksudmu? Kakak Xiang Yang, kau masih di perusahaan sekarang, dan kau masih memegang kekuasaan. Orang-orang di perusahaan itu, mereka tidak tahu pernikahanmu dengan Xiang Wan akan berantakan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu kembali? Kau benar, masuk akal. Keluarga Xiang tidak ingin aku hidup enak. Jadi kenapa aku tidak menyerang duluan? Selama aku mendapatkan dana proyek perusahaan dan propertinya akan menjadi milikku. Kian ku sayang. Kucing, selidiki Pei Kian, main serong dengan semua pria itu. Aku ingin menghancurkan mereka berdua. Berita eksklusif. Manajer Xiao, lihat ini. Apakah Xiang Group tahu tentang kehidupan pribadimu? Kian, apa kau tidak menungguku kembali? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah bercerai. Kian, kau bukanlah rembulan di hatiku. Kenapa? Hentikan menekan Kian. Dia pacarku. Pergi dari sini sekarang. Karena para wartawan ada di sini. Tolong sampaikan pesan kepada keluarga Xiang dan media untukku. Xiao Xingyang, pertunanganku dengan keluarga Xiang batal. Xiang Wan, kau dibalik semua ini, kan? Iya, akulah pelakunya. Siapa suruh kau suka sekali jadi rembulan orang lain, menghangatkan seluruh dunia? Lihatlah, dirimu seperti apa? Center. Kau. Bilang. Semua orang ini. Pei Kian, tak kusangka kau sebusuk ini. Aku busuk. Kau mengambil uang keluarga Xiang, merencanakan untuk menghancurkan kekayaan mereka, dan mengancam nyawa mereka. Bukankah itu busuk? Apa yang kau bicarakan? Wartawan, berita utama hari ini cukup menarik. Beri muka pada keluargaku. Dan hentikan drama saling serang ini. Biarkan saja. Baiklah. Kalian berdua, sisanya terserah kalian. Aku dipecat. Aku juga. Aku sejahat ini. Kau membencinya. Tidak, aku tidak membencinya. Malah menyukainya. Menyukai apa dariku? Tuan, aku tak tahu apakah ada sesuatu di dunia ini selain darah dan daging. Apakah jiwa itu ada? Tapi kuharap ada. Karena yang kusuka adalah jiwanya di balik kulitmu itu. Jika tak ada jiwa, maka kulit ini tak ada artinya. Entah kau tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Itu tak penting. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu.
Tak pernah sih. Jernih ini, seumur hidupku. Kalau begitu cepatlah. Ada apa? Lu Senci, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Jika kau tidak mengatakannya sekarang, jangan pernah mengatakannya. The film was Kapan kau translated akan and memberiku status? narrated by M Media. Status apa? Status itu. Harus pilih hari baik untuk itu. Orang ini bisa melawan pemeran utama pria dan wanita, tapi dia penjahatnya. Tak takut, aku pernah menjadi penjahat juga. Ini keterlaluan. Melihat pemeran utama pria dan wanita senyum paksa mereka yang canggung itu lucu. Apa mereka benar-benar bahagia? Memang. Apa dia ingin membunuhku? Aku minta maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak sekeroboh ini. Maafkan aku, mohon maafkan aku. Untung kau ceroboh, kalau tidak aku akan mengira kau sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya dengan sengaja? Aku hampir mati. Ayo pergi. Masuk ke mobil, jangan keluar. Jangan berlama-lama. Sudah lama aku tidak berkelahi. Ini kesempatan bagus. Belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari burung kepodang di belakangnya. Jika kau berani menyerangku diam-diam, jangan salahkan aku karena kejam. Luci, kau duluan saja. Aku bukan orang yang bisa kau permainkan dengan mudah. Mengesankan. Aku semakin tertarik padamu. Tapi jangan berani jatuh cinta padaku. Ketika seorang pria tertarik pada seorang wanita, ada kemungkinan 80 hingga 90% dia akan jatuh cinta padanya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta atau tidak. Tapi sekarang kau bersamaku. Jangan pernah berpikir untuk pergi, penjahat yandere sejati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan pergi, pasti tidak akan pergi. Tapi kau tidak, terlalu puas dengan statusmu sebagai Nyonya Lu. Aku akan segera pergi. Segera. Hampir.
Penjahat. Bukankah itu agak berlebihan? Ini cuma goresan. Itu perlu bahkan dokter Li bilang. Cedera kakimu akan sulit pulih sepenuhnya setelah kecelakaan mobil. Sekarang dengan cedera baru ini, kemungkinan besar akan kambuh. Sebaiknya kau diam di tempat. Tapi begini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang ingin kau lakukan? Misalnya, aku mau air. Akan kuambilkan untukmu. Terlalu panas. Akan kuambilkan segelas lagi. Terlalu dingin. Luci, jangan buat aku memukulmu. Kusarankan kau berhenti selagi bisa. Apa yang kau lihat dariku? Aku ingin menciummu. Kau dalam keadaan seperti ini dan masih memikirkan ciuman. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Tapi kau bisa. Dalam mimpimu. Tidak akan. Kakiku sakit sekali. Di mana yang sakit? Kenapa sakit lagi? Wan. Kali ini aku mungkin benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Dan tanganku. Kucing, cepat lihatkan untukku. Apa kondisiku memburuk? Sakit sekali. Kondisimu tidak berubah, tapi hatimu. Dia bohong padamu dengan tingkat pemulihannya. Perban yang kau gunakan hanya membuang-buang sumber daya medis. Membohongiku. Kapan aku? Aku hanya ingin ciuman. Apa hubungan kita sekarang? Kau yang bilang. Suami istri. Mengendus dan mencium. Menandai wilayah. Ya. Tempat yang kutandai. Semuanya milikku. Dan kau juga milikku. Kau tahu. Kau punya tahi lalat di pergelangan tanganmu. Setiap kali darahmu mengalir deras. Itu jadi hangat. Benarkah? Bu, Xiao Xingyang telah dipecat. Tapi, dia meninggalkan banyak masalah untuk kubereskan. Jangan tunggu makan malam. Xiang Wan. Hati-hati. Xiang Wan, apa kau tidak tahu segalanya? Lu Shengqi. Lu Shengqi. Kenapa? Kenapa kau biarkan kami bertemu lagi hanya untuk mengambilmu? Kucing. Tuan rumah. Dia hanya NPC di dunia ini. Dia bukan. Dia Lu Shengqi-ku. Dia Luciku. Dia cintaku. Kumohon selamatkan dia. Semua poinku aku tak menginginkannya. Akan kuberikan semuanya padamu. Makanlah. Hidup-hidup Lu Shengqi. Hidup. Peringatan-peringatan. Dunia ini berisi item-item melebihi level dunia. Pemberi tugas akan dikeluarkan secara paksa. Peringatan-peringatan. Lupakan aku.